Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uang Belitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, yaitu Uang Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Uang Belitang Channel dimana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan sebagainya, sehingga kita masih tetap berbagi dan terus berbagi. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih atas doa, dukungan dan sebagainya dari rekan-rekan sahabat Uang Belitang Channel, sehingga channel kami bisa berkembang dan terus berkembang. Bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel kami ini adalah tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Dan juga pada akhir-akhir ini kami fokus kepada beberapa hal, yaitu PPG, uji kompetensi. Uji kompetensi ini ada informasi ataupun latihan-latihan soal seputar uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru, uji kompetensi jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas, dan juga PPG baik itu pretest maupun UP dalam PPG. Nah, itu sudah kami rangkum menjadi beberapa playlist. Silakan rekan-rekan kunjungi beranda kami dan lihat di playlist yang mana kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, kami mohon bantuan, dukungan, doa, baik itu dalam bentuk like, share, maupun subscribe, sehingga channel kami dapat berkembang dan terus berkembang dan berbagi kepada rekan-rekan Uang Belitang Channel di mana saja berada. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan, doa, sehingga kami lebih bisa semangat dan terus semangat lagi. Sahabat Uang Belitang Channel di mana saja berada, kemarin kita sudah membahas dari nomor 1 sampai 60. Nah, bagi rekan-rekan yang bingung, ini bagian yang duanya seperti apa ya, bagian 3 seperti apa ya, rekan-rekan lihat aja. Kalau kami membagi menjadi beberapa part, biasanya covernya itu kami samakan, tapi kami hanya membedakan baik judul maupun di situ ada kami tulis part 1, part 2 ataupun part 3. Oke. Kita langsung aja masuk ke pembahasan. Seperti biasa kita langsung aja ke jawaban, nggak perlu kita bacakan A, B, C, D dan sebagainya biar untuk menghemat waktu. Oke, yang nomor 21. Learning dalam behaviorisme menekankan adanya, jangan lupa rekan-rekan, behaviorisme itu berhubungan dengan perilaku. Maka jawaban yang kita pilih adalah yang hubungan tentang perilaku. Kita lihat B, C, D itu tidak hubungan dengan perilaku, maka otomatis jawabannya yang A, yaitu perubahan perilaku. Yang nomor 262. Menurut konstruktivisme, pengetahuan tentang, oke, ingat menurut konstruktivisme, maka hasil konstruksi yang dibangun sendiri oleh pembelajar. Nah, itu kata kuncinya, yaitu konstruktivisme, pengetahuan adalah bla bla bla. Oke, yang berikutnya, praktek proses sangat cocok pada untuk mata pelajaran apa? Praktek itu biasanya lebih pada ke psikomotor, atau kalau istilah sekarang tuh pada kinestetik. Kita fokus pada apa untuk matel, yaitu keterampilan. Karena sastra, ilmu sosial sains, nah kalau sains memang ada keterampilannya, tetapi selain keterampilan itu juga dia mempelajari yang lainnya. Oke, yang nomor 64. Tidak termasuk dalam ranah kompetensi kepribadian. Seorang guru adalah bicara santun namun efektif. Oke, tidak termasuk dalam ranah kompetensi kepribadian. Maka jawabannya itu komunikasi dalam penelitian. Karena dalam penelitian kita juga butuh suatu kepribadian, yaitu bicara santun namun efektif. Oke, nomor 65. Tidak termasuk dalam komponen mengajar seorang guru adalah kemampuan berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas. Pendapat kami, apabila kita ingin berkomunikasi baik dengan siapapun, sebaiknya kita berkomunikasinya secara santun namun efektif, baik itu murid, rekan sejawat, pengawas dan sebagainya. Oke, yang berikutnya, seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran.
Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru mengembangkan ciri. Nah, ini ada guru berencana beli. Habis itu beli membaca tentang apa? Asesmen pembelajaran. Maka kompetensi apa? Karena dia ingin meningkatkan tentang pemahaman asesmen pembelajaran, maka otomatis dia meningkatkan pada kompetensi profesionalisme dia sebagai seorang guru. Berikutnya, keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah. Nah, ini tidak terlambat perlu digarisbawahi. Kalau tidak terlambat berarti berhubungan dengan kompetensi. Ya, tentu saja kompetensi kepribadian. Oke, nomor berikutnya yaitu nomor 68. Dalam satu sekolah, beberapa seorang guru maksudnya sebidang serumpun bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Nah, ini seperti yang diharapkan. Sebaiknya kita mengadakan refleksi baik dengan rekan sejawat maupun individu ataupun refleksi pada murid. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri pada ranah apa? Oke, jangan lupa itu dia refleksi terus mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Maka kompetensi pribadian dan profesional. Karena profesional berhubungan dengan peningkatan hasil pembelajaran, kompetensi kepribadian sadar akan butuhnya refleksi. Oke, yang berikutnya, seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa yaitu proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Sekali lagi, seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa namanya suatu penyusunan RPP, hendaknya RPP tersebut merupakan rancangan, bukan berarti kita tiba-tiba saya sudah profesional langsung ke ruang kelas langsung tanpa kita menyusun dulu apa yang mau kita lakukan pada saat itu. Berikutnya yang nomor 70. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tatip sekolah, dan di ruang BK maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah tersebut. Ranah dalam apa maksudnya? Kita lihat di sini membiasakan diri tidak merokok. Nah, itu berhubungan dengan apa ya kira-kira? Ya, betul, dengan karakter atau di sini ranahnya ranah kompetensi kepribadian. Berikutnya, PAIKEM adalah pembelajaran yang titik-titik. Nah, PAIKEM itu singkatan. P-nya apa ya kira-kira? Pembelajaran. A yaitu aktif, I inovatif, K itu kreatif, E efektif, dan M itu menyenangkan. Nah, jadi PAIKEM istilahnya. Berikutnya nomor 72. Expert group pada belajar kooperatif mendiskusikan. Nah, ini expert group berarti anak-anak yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ada yang intinya kayak tutor sebaya, itu biasanya kalau muncul dari expert group ataupun dalam grup pengayaan, di mana siswa tersebut sudah mencapai tujuan tetapi dia perlu adanya treatment atau kegiatan sehingga pada hari itu dia bisa menambah atau meningkatkan pemahaman akan materi tersebut. Maka masalah dari tiap-tiap kelompok secara mendalam. Nah, dia lebih menelisik lagi, lebih dalam lagi, atau tingkat kesulitan dari materi itu kita tingkatkan. Yang nomor 73. Untuk mendorong dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan terbuka untuk memberi jawaban secara sukarela, guru dapat menerapkan. Nah, di situ kita untuk siswa lebih aktif dan terbuka. Maka itu yang disebut gurunya menerapkan apa? Brainstorming. Yang berikutnya, problem solving dan discovery learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal apa ya? Problem solving dan discovery learning. Problem solving itu pemecahan masalah, discovery learning itu penemuan atau kita cari coba kira-kira apa, yaitu berpikir kritis, yaitu critical thinking. Yang berikutnya, pemilihan satu modul pembelajaran terutama dilakukan berdasarkan standar kompetensi,
ciri mata pelajaran ataupun pokok bahasan. Nggak terlalu banyak pembahasan untuk yang nomor 75. Nomor 76, prinsip cooperative learning kecuali. Nah, cooperative learning itu berarti memunculkan kerjasama, komunikasi, dan sebagainya. Ini ada kecuali kalau A itu kerjasama, maka otomatis itu ciri dari cooperative learning. Ini ya, di situ yang B itu menunjukkan kemampuan kerja individu, karena itu berbeda prinsip sekali dengan kooperatif. Namanya kooperatif kerjasama, nggak mungkin dia kemampuan kerjanya secara individu. Oke, yang berikutnya nomor 77, memilih media mempertimbangkan. Nah, biasanya kita media itu perlu digunakan agar apa? Agar pembelajaran itu bisa menyenangkan, pembelajarannya tersebut bisa mempermudah siswa dalam memahami materi dan sebagainya. Maka pertimbangan kita milih media yaitu kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Karena apa? Karena kalau media nggak sesuai dengan tujuan ataupun materi, maka media tersebut kurang efektif dalam pembelajaran, karena tidak sejalan dengan apa yang kita ingin capai dalam pembelajaran tersebut. Yang nomor 78, guru menggunakan media dalam mengajar karena ya di situ tadi media itu bisa membantu siswa agar lebih mudah memahami, bukan karena anjuran kepala sekolah atau hanya tuntutan kurikulum. Kenapa enggak seperti itu? Karena kita menggunakan media itu berdasarkan atas kesadaran diri bahwa media itu bisa membantu siswa agar lebih mudah memahami. Oke, yang nomor 79, penggunaan media efektif bila dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Apabila penggunaan media itu belum efektif, mungkin makanya kita fungsinya ada gunanya refleksi. Setelah refleksi itu ada gunanya yaitu selain gunanya refleksi, kita evaluasi yaitu hasil dari refleksi tersebut untuk apa yang perlu kita tingkatkan supaya adanya perbaikan atau adanya pembelajaran lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, yang berikutnya nomor 80, keuntungan media dibuat guru kecuali. Nah, ingat keuntungan media dibuat guru berarti hubungannya bukan untuk guru kalau media tersebut, yaitu untuk murid. Kalau yang A itu ya sesuai. Nah, yang C ini enggak sesuai. Kenapa? Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. Pembelajaran sekarang itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru atau teacher center. Yaitu sekarang yaitu student center. Oke, sepertinya cukup kita sampai nomor 80. Mohon maaf, ini hanya sekali lagi kami mengingatkan dan terus mengingatkan, ini hanya sebatas gambaran ataupun latihan kepada rekan-rekan yang dalam rangka untuk menghadapi persiapan uji kompetensi, yaitu uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan dan kami mendoakan semoga uji kompetensinya bisa berjalan lancar, sukses, dan rekan-rekan semua bisa dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mohon bantuan like, share, and subscribe-nya, karena dengan bantuan rekan-rekan semua kami lebih bisa bersemangat dan terus bersemangat berbagi dan terus berbagi kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.